warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Ketapang, dan yang saya hormati Ketua FKP Kecamatan Ketapang, wabil khusus tuan rumah Ustaz Hadid. Yang saya hormati Ketua Pemjaluk Kabupaten Sampang, dan yang saya hormati Ketua FKP beserta anggota FKP se-Kabupaten Sampang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada pagi hari ini tanggal 4 Agustus diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam level 4 ya, level 4 yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi ini tetap berjalan. Ya, khusus Sampang level 3. Tapi ini tetap berjalan FKP sebagai wujud silaturahmi FKP Kabupaten Sampang untuk mewujudkan visi misi penyuluh Kabupaten Sampang. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu wasallamu, semoga tetap dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para penyanyi yang saya hormati, acara pada pagi hari ini adalah rapat bulanan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam se-Kabupaten Sampang, yang pada pagi hari ini dilaksanakan di Kecamatan Ketapang. Untuk mempersingkat acara ini, acara yang pertama kita awali dengan pembacaan umur kita bersama. Acara yang nomor 2 yaitu sambutan Ketua Pokjalu, pengarahan, bimbingan dan informasi, karena penyuluhan ini informasi terbaru, pelaporan itu adalah online. Ini mungkin ke depan nanti bisa disampaikan kepada penyuluh-penyuluh atau dibimbing di setiap kecamatan. Sambutan yang nomor 2 kami haturkan, mohon pada yang terhormat Ketua FKP Kabupaten Sampang informasi terkait tentang PPKM. Sekarang ada SE-nya saya itu sampai banyak, sampai gak dibaca. Sekarang SE terbaru SE 21 katanya, tapi gak saya baca. Saya lihat terlalu banyak SE ini. Nah, ini nanti mungkin Ketua FKP nanti bisa menjelaskanlah intinya, bukan undang-undangnya, intinya 16, 17, 19, 20 sampai 21 ini bisa, agar penyuluhan yang ada di bawah ini maksimal untuk mendapat barokah. Pada kegiatan pada pagi ini akan ditutup dengan doa. Dalam hal ini kami pasrahkan kepada Sohibul Hajah, penyuluh agama yang ada di Kecamatan Ketapang. Oleh karena itu, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah wa ila hadirin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Pokjalu, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua FKBI beserta seluruh jajaran pengurus FKBI yang saya hormati Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu pada acara rutinan bulanan FKBI. Semoga pertemuan ini mendapatkan barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah curahkan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah saya pribadi sangat mengapresiasi terhadap kinerja penyuluh dalam mengimplementasikan surat edaran Kemenak, surat edaran Menak nomor 16, 17, 18, 19, 20 dan bahkan ada yang 21. Ini sangat luar biasa kinerja penyuluh ini, tanpa melihat kanan kiri atas bawah, tanpa melihat, kita bekerja seikhlasnya. Walaupun ada kabar bahwa ini semuanya ada dana COVID yang sebetulnya, dan kenyataannya kita tidak tahu, berpikiran tentang itu kita nol. Apakah dana itu sudah habis, apakah masih belum cair, atau masih ada di mana, kita tidak tolak-tolak itu. Kita pikiran itu nol, kita ikhlas bekerja, ikhlas beramal. Ini luar biasa. Kemarin pada rapat Zoom meeting fungsional tanggal 27 kalau tidak keliru ya, sebelum kita rapat dengan Bapak Kemenak, ada pertanyaan dari teman kita yang cukup diplomatis pertanyaannya, Pak, kalau seumpamanya tim kita penyuluh agama Islam ini terjun ke lembaga-lembaga, ke masjid, ke pesantren, ada yang terpapar COVID di tempat itu, ada yang tertular COVID, terus pendanaan untuk penyembuhannya dari mana, Pak? Ini pertanyaannya sangat diplomatis, tidak mengarah pada biaya operasional. Sebetulnya saya ngerti bahwa itu mengarah pada biaya operasional. Jadi saya itu tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawabnya. Jadi alhamdulillah kita bekerja mulai sebelum hari raya, kita bekerja tanpa pamrih, kita bekerja ikhlas. Semoga ini mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terus yang selanjutnya, pada tanggal 28 kami mengikuti rapat dengan Bapak Kepala Kemenak yang menghasilkan tentang pembentukan tim penanggulangan COVID-19. Di kabupaten dibentuk tim, dan kebetulan penyuluh ini sebagai divisi sosialisasi dan edukasi.
Jadi ada divisi sosialisasi dan edukasi, ada divisi pencegahan dan penanganan, ada divisi logistik dan pendanaan, ada divisi data, informasi dan publikasi. Ini penyuluh agama Islam ke bagian divisi sosialisasi dan edukasi. Terus diinstruksikan juga di KUA kecamatan juga dibentuk tim penanggulangan COVID-19. Ini sudah banyak yang melangkah teman-teman dari kecamatan Omben, dari kecamatan Pangalengan, dan masih banyak kecamatan lain sudah membentuk tim ini. Yang tim ini timnya bukan dari penyuluh tapi dari KUA. Penanggung jawabnya atau pembinanya dari kepala KUA, ketuanya bisa diambil dari pengawas, bisa dari penghulu, bisa dari penyuluh ketuanya. Dan di sana dari struktur kepengurusan Satgas di kecamatan juga ada divisi sosialisasi dan edukasi. Nah, itu di sana perannya penyuluh masuk pada sosialisasi dan edukasi. Gitu. Nanti kita bekerja melalui divisi tersebut, tapi untuk pelapornya ditangani satu tim, bukan penyuluh yang membuat laporan. Jadi tim kerja di tim itu ada ketua, ada sekretarisnya. Jadi dilibatkan pada sekretaris untuk membuat laporan kepada Kemenang, kepada kabupaten. Dan bentuk laporannya itu saya telah menghubungi Pak Wahyu. Beliaunya juga belum sempat mengonsep bagaimana form bentuk laporannya karena sekarang seperti kita mafhum bahwa sekarang PPKN tidak bisa aktif tentang komputerisasi di kantor. Jadi belum mengonsep. Jadi cuma memberi gambarannya, yaitu kita tim kecamatan. Saya informasikan gambaran dari laporan itu membuat SOP dan time schedule. SOP itu sebenarnya mengarah pada prosedur pelaksanaannya. Dari pertama ada orang konsultasi namanya siapa. Terus yang kedua melangkah pada sinergi atau koordinasi dengan instansi lain. Yang ketiga seumpamanya mengadakan sosialisasi di tempat orang yang konsultasi tersebut. Itu jadi lebih mengarah pada prosedur. Dan selanjutnya ada time schedule. Time schedule itu seperti rencana kegiatan lah, rencana kegiatan yang berbasis pada waktu. Jadi pada tanggal 1, tanggal apa? Jawabannya tanggal 1 Agustus mengadakan rapat tim untuk melaksanakan sosialisasi di pesantren Bustanul Subban seumpamanya. Dipimpin oleh siapa, hasilnya bagaimana, terus tanggal 2-nya seumpama kita bentuk kolom pertama nomor, kolom kedua uraian kegiatannya apa, kolom ketiga petugasnya siapa. Kita mungkin nanti kita buat seragamkan nanti. Mungkin dari sekretaris FKBAI bisa membuat kolom-kolom itu, time schedule-nya biar nanti tiap kecamatan seragam sama pelaporannya ke kabupaten. Seharusnya ya, cuman belum sempat, jadi kita tangani saja. Cuman ini tim yang membuat ini tim, maksudnya penyuluh ini bisa membawa ke tim yang ada di kecamatan, di KUA. Formatnya seperti ini loh Pak, yang mungkin disepakati, ditawarkan. Atau kita, maksud Pak Wahyu, dibuat mungkin dibuat dulu Mas Ipul, dibuat kolom-kolomnya, nanti masukkan ke HP, ke WA saya, nanti akan dipertimbangkan, di edit atau dikoreksi. Soalnya gini Pak, kemarin kami belum ada SK-nya masih untuk yang kecamatan.
Yang kecamatan itu SK-nya dari kepala KUA, yang dari kabupaten SK-nya dari kepala Kemenag. Sekarang di gede boleh Berarti kami setelah buat tim Setelah buat tim, setelah SK ada, kita mengarah pada pelaporan. Pelaporannya kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi untuk yang membuat kita bisa koordinasi dengan kepala KUA dan diajukan kepada tim kabupaten. Tuh. seperti pelaporan yang ini. Adapun nanti ada waktu tanya jawab, Bu. Untuk tugas dan fungsi juga perlu diperhatikan. Tugas dan fungsi dari divisi sosialisasi dan edukasi itu diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang protokol kesehatan, tentang prokes yang 5M plus 1D. 5M plus 1D, insya Allah teman-teman juga paham semuanya tentang 5M plus 1D. Cuman tadi malam Pak Wahyu menekankan bahwa untuk saat ini lebih difokuskan pada vaksinasi. Gerakannya lebih difokuskan pada vaksinasi atau hal-hal yang positif lainnya yang mengarah pada pencegahan COVID-19. Terus yang kedua, melakukan sosialisasi kebijakan Menteri Agama baik berupa SE atau hal terkait lainnya tentang penanggulangan COVID-19. Yang ketiga, membuat dan menyebarluaskan media kampanye. Jadi menyebarkan media kampanye baik berupa flyer, berupa pamflet, video atau foto tentang protokol kesehatan dan konten-konten positif lainnya. Sementara yang kita buat ini banyak mengarah pada foto, jadi foto dan video. Oleh karena itu sekali-kali kita buat pamflet itu lebih lebih efisien. Artinya kita tinggal membuat gambaran-gambaran tentang prokes berbentuk seperti brosur istilahnya. Seperti brosur kita sebarkan melalui media sosial. Dari penyuluh fungsional kemarin sudah buat. Dari penyuluh fungsional membuat pamflet, namun belum disebarkan mungkin. Dan membuat video rangkaian kegiatan itu belum final masih. Jadi sekali-kali kita membuat flyer, bisa membuat pamflet, video. Itu kira-kira dari tugas sosialisasi dan edukasi. Saya kira untuk lebih memahami tentang hal ini nanti kita dibuka tanya jawab untuk bersama-sama dimusyawarahkan. Hanya sementara ini yang dapat saya informasikan. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan tugas kita sebagai divisi sosialisasi dan edukasi di kecamatan masing-masing bersama tim kecamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para penyuluh agama Islam baik yang PNS maupun yang non PNS, sebetulnya meliaki wabil khusus Ketua Ponjalu Kabupaten Sampang, sebagai pemuda meliaki tuan rumah kalian Pak Ustadz Hadi yang siap ditempati acara FKBAI, rapat rutin bulanan FKBAI yang saya hormati. Mari kita sebelum melanjutkan apa-apa yang kita bahas pada siang hari ini,
kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, 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 sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita diberi nikmat Islam dan iman, diberi sehat jasmani dan rohani, juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghadiri acara rapat rutin FKPI ini. Karena kalau tidak diberi kesempatan oleh Allah, pasti saja ada halangan untuk tidak bisa hadir. Seperti mohon doa barokahnya dan doanya Ustadz Jepar itu terjun kan mau rencananya ke sini, cuman karena istrinya terpapar jadi otomatis tidak bisa. Itu makanya walaupun kita tidak diberi kesempatan oleh Allah, itu mesti ada halangan-halangan. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir dalam acara rapat rutin FKPI ini. Mudah-mudahan penyuluh Sampang, Kabupaten Sampang pada khususnya, semua penyuluh yang ada di Indonesia pada umumnya beserta keluarga, sanak famili diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dari wabah yang sedang menimpa bangsa Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami atas nama Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sampang, pertama kepada tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari sebagian teman-teman itu ada yang tidak hadir dalam acara ini karena ada yang istrinya masih dalam perawatan seperti Kiai Mujatabe, Ustadz Jafar itu masih istrinya terpapar, dan Mas Yanto sedang sakit, juga Sepadi Sereseh itu Ustadz Kurdi sedang ada musibah jenazah di sana, jadi tak bisa juga. Kalau Ustadz Rozak masih ada acara 1 tahun katanya di dekat rumahnya, jadi tidak bisa ditinggalkan. Kalau Ustadz Sunato rencana mau ke sini, tapi masih ada rapat di sana dengan fungsionalnya dengan Pak Zainal. Tapi insya Allah akan sampai ke sini. Jadi sekali lagi kepada tuan rumah mohon maaf sebesar-besarnya dari teman-teman kami yang belum bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kita kepada FKPI Kabupaten Sampang. Yang kedua, kami atas nama FKPI seperti apa yang disampaikan oleh moderator tadi, masalah SI mulai dari SI 16, 17, 18 insya Allah sudah kita tidak perlu dibahas lagi gitu ya, karena sudah selesai ya, tidak perlu dibahas lagi dan pelaporannya sudah selesai. Alhamdulillah kalau Sampang khususnya Madura aman terkendali. Kalau di Sampang masjid yang ditutup hanya satu musola ya Bu Sidik satu ya. Kalau di Japlong 1 musola yang ditutup. Bukan musola, masjid. Masjid juga yang ditutup ya. Yang ditutup. Kalau Sampang itu hanya di Kapolres yang ditutup. Kalau di Japlong itu di Japlong nggak mengadakan sholat Idul Adha sama Jumatan itu bukan karena SG, tapi karena dibongkar. Sudah ada masjid Nur Inka. Oh, Tapi itu memang yang dicari sama Kemenak Sampang. Iya. Karena untuk pelaporan, soalnya kalau nggak ada yang ditutup, istilahnya zona merah kok nggak ada yang ditutup masjidnya, ya mungkin catatan buat sana Jawa Timur ke Sampang. Makanya Pak Kepala memang nyari-nyari, saya laporkan Pak Kepala bilang gini, oh ya lanjut, tidak lanjuti Bu, sudah lanjuti. Lupa tidak dengan ST Pak, cuma hanya ini karena masjidnya karena buat baru gitu loh, jadi itu dipakai untuk perempuan, tak apa-apa. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini istilahnya akan pelaporannya yang ringkasannya itu kan memang aman terkendali, cuman kita perlu tahu itu ada 2 masjid yang dilaporkan ditutup di Kabupaten Sampang, satu di Kapolres Sampang,
Yang kedua dicaplok atau desa apa Bu? Desa Panjang Dahulu agak masuk ke dalamnya. Selesai ada ya? Oh, masalah teknik ini banyak atau masalah teknik. Jadi alhamdulillah kebijakan dari Kepala Kantor Kementerian Agama itu ada himbauan itu merupakan mengadopsi dari kearifan lokal sebenarnya. Artinya tidak harus ditutup semua, tapi mengadopsi kearifan lokal dengan terbukti dengan laporan-laporan yang tadi. Dan yang kedua adalah masalah jaga jarak di masjid itu. Ya. Jadi artinya tidak harus, tapi yang penting kita menjaga prokes atau menjaga protokol kesehatan. Yang paling urgen menurut saya selaku penyuluh itu bukan di titik itunya. Menurut saya sebagai penyuluh bukan di titik itunya, karena yang digembar-gembarkan itu adalah kita harus menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga imun. Tapi kalau penyuluh harus ditambahi, karena yang paling urgen adalah di samping menjaga prokes sebagai ikhtiar zahir, juga menjaga imun, harus iman dijaga. Kan itu. Karena tugas penyuluh. Karena manabi iman kita tergeser, kelenon sampai ingkar kenapa sih? Pasti lagi sarang Allah, terutama di masyarakat penyuluh kita tak. Kalau yakin onin saja kan, karena pada kiai. Tapi menabi masyarakat awam, ya Allah, apa Allah mengakubai corona? Kan pas makhluk Allah kan. Menabi sampai itu ada kepastian Allah bisa seperti gak ada keluar iman. Kadang itu sebagai jaga sistem. Penjelasan dari para penyuluh di samping menjelaskan protokol kesehatan juga masalah peningkatan imun kadang itu sebagai artinya wabah kadang itu memang takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sifat Allah betul kaulah sarang para majikan saja ngajutin kelaban sabar. Apalagi jelasaki sesuatu dalam Al-Quran kan itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tergulah tidak menggurui hanya sekedar mengingatkan saus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Allah telah memberikan ujian kepada kita. Intinya sekarang orang bisa saus memberikan ujian minal khauf, dari ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, walju dan kelaparan, wa naqsi minal amwal, napa lagi musim paceklik, pertanian mengurang, ekonomi menurun, juga napakah desa perdagangan juga merosot, karena yang sudah disebutkan dalam Al-Quran wa naqsi minal amwal wal anfus apa manusia banyak ring kelenon tinggal umur banyak ring mati wal anfus banyak ring mati, malah kadang makin ki sehat deki malam innalillah, malam lagi tahlil pagi innalillah. Apa banyak bukan rahasia apa tapi rahasia umum kan gitu. Wasamarat buah-buahan, wasamarat banyak buah-buahan. Artinya kenapa? Wasamarat buah-buahan sebiasa buah situasi makin nemor terjadi nampera. Tapi alhamdulillah makin tak ini Cina lebih kata Cina pun banyak, sudah lebih dari 10.000 orang yang mengungsi tapi malah mungkin Indonesia pada selamat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basyiris sabirin, benar Allah Taala para kabar kebahagiaan, kabar bunga dari orang-orang yang pada sabar ngadepin ujian enggak gitu. Karena menabi orang mukmin kata tinggi uji kayaknya kelas, tapi menabi orang kafir kata adab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal orang disabar kata alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sebagai nafas teh kaditoh dikembalikan kepada Allah, benda Allah. Wa ilaihi raji'un, abadi ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya sahabat yakin penyakit kepada Allah, sahabat yang menimpa kita kata angkot takdir dari Allah. Ketika kita ngiring pasabar, gak sampai iman benar kau dasar para panjenengan segala iktirat dari Allah Subhanahu wa taala. Menabi iktirat pas jawaban kanjeng Nabi, man lam yaskur ala nikmai wa lam yasbir ala bala'i fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai. Mun tak gelem syukur kata nikmat ya Allah, tak sabar kepada apa saya bareng lagi saya yuji sarang Allah pokok keluar dari langit bebenah langit kata dari langit bebenah langit selain wal yadlub rabban siwai esaro nyare pangeran lain. Andi makna kata ampun bisa dikatakan keluar dari iman kan pasti pakai jaga sarang kita apa selaku penyuluh kak dito. Orang yang sehat tapi iman rosat kak itu juga kalau dikendalikan. Namun dari kak Dinto badan kaulah artena memahami dari segala persoalan kak Dinto badan kaulah sarang para panjenengan saja selain ikhtiar zahir kak Dinto parlo ikhtiar batin. Ikhtiar batin berupa apa? Bencana. Salah satunya doa. Salah satunya doa juga maos istighfar, takok-takok ketenggulah sareng para panjenengan sedaya kadento ngakui kesalahan ke Allah Subhanahu wa taala. Saya tak bisa sepora kecuali kelaban lebat ujian kadento. Thank you. Tenggula munda kasejarah Nabi Sulaiman. Paling kenceran sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman gak dito kanton kelanon palingin keistimewaan